Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan surat berharga sebagai alat pembayaran dalam kegiatan perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Yulia Kusumawardani SHLLM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Rizka Fitria dengan NPM 2412011307. Perkenalkan, saya Maulana Daniswara Kurniawan dengan nomor NPM 2412011231. Perkenalkan, nama saya Kamal Zaki Bungaran dengan NPM 2412011384. Selamat menyaksikan. Apa itu surat berharga? Surat berharga merupakan dokumen yang diakui oleh hukum yang berfungsi sebagai alat pembayaran non-tunai dalam kegiatan perusahaan. Dokumen ini berisi janji atau perintah tanpa syarat untuk melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu kepada pihak lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, surat berharga adalah surat yang memuat hak tagih atau hak pembayaran yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Surat berharga memiliki nilai hukum dan ekonomi karena menjadi alat bukti yang sah serta hak bukti tagih yang sah di mata hukum. Nah, surat berharga itu ada 5 jenis, yaitu cek, billet giro, wesel atau bill of exchange, surat sanggup, dan surat berharga komersial. Yang pertama itu ada cek. Cek itu surat perintah tanpa syarat dari penarik kepada pihak bank untuk membayar sejumlah uang tunai kepada pihak penerima. Nah, kalau billet giro itu surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dana ke rekening penerima tertentu. Billet giro ini tidak bisa dicairkan secara tunai. Nah, yang ketiga itu ada wesel atau bill of exchange. Ini adalah surat perintah dari penerbit kepada pihak lain untuk membayarkan sejumlah uang pada waktu tertentu. Yang keempat ada surat sanggup, yaitu janji dari penerbit kepada pihak lain untuk membayarkan sejumlah uang pada tanggal atau waktu yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada surat berharga komersial, yaitu surat sanggup jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana segar dari pasar uang. Selanjutnya itu ada pihak-pihak yang terlibat. Jadi dalam transaksi surat berharga terdapat beberapa pihak utama, yaitu penarik sebagai pihak yang mengeluarkan perintah pembayaran, tertarik sebagai pihak yang diminta melakukan pembayaran, tertarik sebagai pihak yang diminta melakukan pembayaran biasanya bank, dan penerima sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Selain itu, hak atas surat berharga dapat dialihkan kepada pihak lain melalui proses endorsement sehingga pemegang baru surat tersebut berhak atas pembayaran sesuai isi surat berharga tersebut. Selanjutnya itu ada fungsi surat berharga dalam perusahaan. Salah satunya yang pertama adalah sebagai alat pembayaran non-tunai yang efisien dalam transaksi antar perusahaan. 2. Sebagai bukti hak tagih terhadap sejumlah uang dari pihak yang berutang. Nomor 3 ada sebagai jaminan dalam perjanjian bisnis atau pinjaman. Nomor 4 itu ada sebagai alat investasi atau sarana penghimpun dana. Dan nomor 5 itu ada sebagai bukti hukum tertulis jika terjadi sengketa. Selanjutnya itu ada dasar hukum. Pengaturan surat berharga di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mencakup berbagai peraturan. Antara lain, yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang kita bisa bilang KUHD. KUHD ini mengatur tentang cek, wesel, dan juga surat sanggup. Yang kedua itu ada Peraturan Bank Indonesia atau biasanya kita singkat PBI. Itu dia mengatur billet giro dan juga sistem clearing antar bank. Nomor 3 itu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur surat berharga modern seperti commercial paper. Dan yang nomor 4 itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, mengatur konsekuensi hukum atas pelanggaran seperti cek atau billet giro kosong. Selanjutnya ada risiko dan sanksi. Penggunaan surat berharga tidak terlepas dari risiko, terutama saat penerbitan cek atau billet giro kosong.
Cek atau bilet giro kosong disebut kosong apabila saldo di rekening penerbit tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pencantuman nama perusahaan dalam daftar hitam nasional atau yang disebut DHN, yang mengakibatkan pembekuan rekening giro. Selain itu, penerbit surat berharga kosong juga dapat digugat secara perdata karena wan prestasi dan bahkan dijerat pidana penipuan apabila terbukti memiliki niat jahat sejak awal. Selanjutnya, ada dampak digitalisasi. Perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan melakukan transaksi keuangan. Sistem seperti BI Fast, QRIS, e-wallet, dan virtual akun kini menggantikan sebagian besar peran surat berharga berbasis kertas. Transaksi digital lebih cepat, aman, dan minim resiko gagal bayar karena dilakukan secara real time dan terverifikasi. Selain itu, digitalisasi juga membantu mengurangi potensi pelanggaran hukum seperti penerbitan cek kosong. Namun, perubahan ini menimbulkan tantangan baru bagi dunia hukum, terutama dalam perlindungan data dan keamanan siber di sektor keuangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Surat berharga merupakan alat pembayaran yang penting bagi perusahaan karena memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Namun, penggunaannya di Indonesia masih menghadapi dualisme, pengaturan antara KUHD dan regulasi modern seperti yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan OJK. Risiko hukum akibat penerbitan cek atau bilet giro kosong menuntut perusahaan untuk lebih berhati-hati dan memastikan ketersediaan dana sebelum melakukan transaksi seiring perkembangan teknologi. Sistem pembayaran digital kini menjadi alternatif yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis modern. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.